Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kevin Pangestu dari kelas 2A. Di sini saya akan membuat analisis tentang video renang teman saya, yaitu gaya renang kupu-kupu. Tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa sih itu renang gaya kupu-kupu. Gaya renang kupu-kupu itu adalah salah satu gerakan gaya renang yang paling menantang, di mana perenang melakukan gerakan tubuh seperti gelombang. Gerakan ini dimulai dengan tendangan kaki atau dolphin kick, di mana kedua kaki itu bergerak bersamaan, diikuti dengan gerakan tangan yang simetris, menyapu keluar dan ke belakang, menyerupai sayap kupu-kupu. Gaya ini memerlukan kekuatan yang kuat untuk menyapu keluar dan ke belakang. Jadi gaya itu menyerupai sayap kupu-kupu. Gaya ini memerlukan kekuatan tubuh baik di bagian atas, lalu koordinasi yang baik juga, serta pernapasan yang efisien untuk mencapai kecepatan dan daya tahan yang optimal. Lalu selain tendangan kaki, gerakan tangan pada gaya kupu-kupu juga sangat khas. Kedua tangan bergerak secara simetris, mulai dengan tangan yang terentang lurus ke depan tubuh, kemudian menyapu keluar dan ke belakang berbentuk huruf V, sebelum akhirnya kembali ke depan untuk memulai siklus berikutnya. Lalu gerakan ini tuh membutuhkan kekuatan dan ketepatan serta perencanaan waktu yang baik agar perenang dapat mempertahankan kecepatan dan kelancaran. Lalu ada pernapasan. Pernapasan dalam gaya kupu-kupu juga memegang peran penting. Peran penting biasanya mengangkat kepala dari permukaan air hanya untuk sesaat. Tangan bergerak ke belakang memungkinkan untuk menarik napas sebelum kembali ke dalam air dan melanjutkan gerakan. Kecepatan dan koordinasi antara pernapasan, gerakan tangan, dan tendangan kaki sangat krusial untuk mencapai performa yang terbaik. Jadi gaya kupu-kupu ini memerlukan tingkat ketahanan fisik yang tinggi karena setiap gerakan membutuhkan banyak energi. Selain itu, untuk dapat melakukan gaya ini dengan efisien, perenang harus memiliki kontrol tubuh yang sangat baik, karena sedikit kesalahan dalam koordinasi dapat mengurangi kecepatan dan juga meningkatkan kelelahan. Oke, baik. Barusan adalah penjelasan singkatnya. Di sini saya akan membuat analisa gerakan renang kupu-kupu, dimulai dari gerakan luncurannya, gerakan kepala, dan juga pinggul. Lalu saya juga akan menganalisa gerakan secara keseluruhannya, lalu gerakan kedua rangkaian plus kombinasi tangan. Lalu mungkin saya akan memberi tahu secara detail dan aspek apa yang belum sesuai dari ketiga renang yang ada di atas. Lalu saya mungkin akan memberikan bagaimana pola dan latihan yang harus dilakukan untuk bisa mahir atau setidaknya bisa untuk melakukan gaya renang kupu-kupu ini. Baik, berikut adalah videonya.
sampingku. Di malam yang semu, pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Di malam yang semu dan ku pejamkan mataku. Ku bayangkan tubuhmu jika di pelukanku. Oke, baik, tadi adalah beberapa gerakan yang ditunjukkan oleh rekan saya, dimulai dari gerakan 2 rangkaian, full rangkaian, sampai full rangkaian ditambah kombinasi tangan. Di sini saya akan menganalisis satu persatu. Dari yang pertama itu gerakan luncurannya terlebih dahulu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan secara sedikit. Jadi gerakan luncuran ini dalam gaya kupu-kupu itu adalah salah satu komponen penting yang sangat memengaruhi efisiensi dan kecepatan berenang. Jadi setelah perenang melakukan dorongan awal ya dari dinding kolam, tubuh harus berada dalam posisi yang memanjang dan terfokus untuk memaksimalkan jarak yang ditempuh sebelum gerakan lengan pertama dimulai. Pada luncuran ini, posisi tubuh harus sejajar dengan permukaan air dan sedikit lebih rendah dengan kepala berada di bawah permukaan air. Gerakan luncuran ini juga dimulai dengan dorongan yang kuat dari kedua kaki yang bergerak bersamaan, yang dikenal dengan tendangan dolphin. Yang barusan rekan saya lakukan, dia itu sudah melakukan dorongan yang tepat, kaki dan juga badannya sudah lurus dan sudah menggunakan gerakan dolphin kick atau tendangan lumba-lumba. Lalu tendangan ini juga dapat menghasilkan dorongan yang mengalir melalui tubuh dan menciptakan gerakan gelombang yang bawa tubuh ke depan. Yang saya analisis barusan itu gerakan dari rekan saya itu sudah cukup baik dari gerakan kakinya dan juga hentakannya saat luncuran itu sendiri. Jadi itu juga jadi salah satu komponen penting dalam gaya renang kupu-kupu, terutama dalam luncurannya itu sendiri. Itu bisa membuat tubuh lebih seimbang atau simetris. Lalu untuk gerakan dari selanjutnya itu dari gerakan pinggul. Saat gerakan pinggul pada gerak, dan juga di sini saya akan menjelaskan sedikit saja apa itu gerakan pinggul, bagian pinggul pada gaya renang kupu-kupu. Jadi pada gaya renang kupu-kupu ini gerakan pinggul itu memainkan peran yang sangat penting juga dalam menciptakan efisiensi dan kecepatan. Gerakan pinggul yang benar akan membantu tubuh mengalir dengan mulus di dalam air, sementara gerakan yang salah dapat menyebabkan hambatan dan kehilangan energi yang cukup banyak dan mudah lelah. Jadi gerakan pinggul itu dalam gaya kupu-kupu mirip dengan gerakan gelombang yang dimulai dari bagian tubuh bagian atas dan mengalir ke bawah menuju kaki. Rekan saya
dari bagian pinggul saat dia naik ke atas dan juga saat ke bawah itu sudah cukup baik sebetulnya. Mungkin di sini juga saya sama-sama belajar. Saya tidak bisa terlalu membenarkan apa omongan saya ini, tapi yang saya lihat dari sumber, gerakan pinggul yang baik itu yang seperti saya sebutkan barusan. Nah, mungkin gerakan dari pinggul itu sudah cukup baik dari segala aspeknya, mungkin sangatlah baik ya. Lalu mungkin ada lagi pinggul yang bergerak dengan ritme yang tepat, memberikan daya dorong yang optimal bagi tubuh yang bergerak maju. Gerakan pinggul yang terlalu rendah atau tidak cukup kuat dapat membuat tubuh terperosok lebih ke dalam air. Yang saya analisis dari rekan saya juga, gerakannya itu saya lihat sudah cukup baik juga, dikarenakan saat beliau itu melakukan gerakan pinggul itu tidak ada turun atau turun terus ke dasar kolam. Mungkin seperti itu ya di bagian pinggul. Gaya renang kupu-kupunya. Lalu yang saya lihat juga pada gerakan kepalanya, beliau ini yang saya lihat cukup baik dengan gerakan tangan yang lurus dan kepala lurus ke bawah. Itu sangat baik. Saya bilang bisa sangat baik, kenapa? Karena gerakan kepala itu bisa menjadi hambatan pula jika melakukan dengan salah. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Dari ketiga gerakan dasar dari gaya renang kupu-kupu, dari luncurannya, gerakan kepala, dan juga pinggul itu cukup baik dilakukan oleh rekan saya. Jadi secara keseluruhan keberhasilan gaya kupu-kupu itu tergantung pada keselarasan antara gerakan luncuran, gerakan kepala, pinggul, dan aspek lainnya. Jadi kita tuh harus mampu menjaga ritme yang tepat dan koordinasi yang sempurna di setiap bagian tubuh. Mengingat pada setiap gerakan yang salah, pada gerakan yang salah atau tidak sinkron dapat mengurangi efisiensi dan kecepatan. Yang dilakukan teman saya cukup terlihat baik, cuman masih ada kekurangannya, yaitu gerakan yang kombinasi dari ketiga gerakan ini tuh masih belum sempurna, bisa dibilang masih belum sempurna ya. Lalu mengingat pada setiap gerakan yang salah atau tidak sinkron itu pada teman saya yang barusan itu, namanya juga belajar, saya juga coba sama-sama belajar. Jadi ketiga elemen ini harus bekerja sama untuk memastikan bahwa perenang rekan saya ini bisa meluncur dengan cepat dan dengan energi yang minim, mencapai performa terbaik dalam gaya kupu-kupu. Lalu saya pun ada beberapa cara atau mungkin
bagaimana setidaknya kita bisa untuk gaya renang kupu-kupu ini. Yang pertama yang pasti yang harus dilakukan adalah pemanasan. Yang bisa kita lakukan pertama itu bisa dengan cara bubbling. Bubbling itu kita itu menyelam ke dalam air dengan naik turun sekitar bisa mungkin 5 detik dalam air lalu naik ke atas, begitu terus mengulang-ulang. Itu guna untuk pemanasan pertama. Lalu ada latihan teknik dasar kupu-kupu. Jadi teknik dasar latihan kupu-kupu ini kita bisa dengan cara sprint gaya kupu-kupu. Bisa kita lakukan dalam 25 sampai mungkin 50 meter dengan gaya kupu-kupu penuh. Fokus pada kecepatan dan kekuatan di setiap dorongan tangan dan kakinya. Lalu mungkin bisa dengan cara latihan dengan jarak yang jauh atau dengan jarak full dari si kolam renang itu sendiri, dan panjangnya pun bisa bervariasi bahkan sampai 100 meter lebih. Itu mungkin saran saya. Terus juga kalau saran saya kedua itu penguatan otot, terutama pada bagian dada, back atau punggung, dan juga kaki. Itu adalah 3 unsur otot besar yang perlu dilatih untuk bisa melakukan gaya renang kupu-kupu ini. Bisa kita lakukan dengan setengah dari kolam renang itu sendiri, bahkan bisa bervariasi ya setengahnya itu. Bisa mungkin sekitar 25 meter bahkan 20 meter dari ujung ke ujung. Kita bisa lakukan dengan 15 bahkan 20 kali balik. Itu adalah saran dari saya untuk rekan saya yang saya analisis saat ini. Mungkin begitu saran atau analisis dari saya, dan tidak lupanya saya juga di sini belajar, sama-sama belajar. Saya juga di sini sebagai pemula. Jadi mungkin seperti itu saja analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.